Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man اتبع هداه ووالاه إلى يوم لقاء الله الديان وبعد. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin menjelaskan tentang ucapan selamat Natal. Berhubung banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya, maka saya ingin menjelaskan tentang hukum ucapan selamat Natal. Ucapan selamat Natal diberikan tanggapan yang berbeda oleh para ulama. Di antaranya ada yang menghukuminya haram, tidak membolehkan mengucapkan selamat Natal. Tetapi sebagian ulama yang lain ada yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Islam yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang memiliki banyak ayat-ayat dan kalimat-kalimat yang multitafsir. Al-Quran memberikan peluang akan adanya perbedaan. Banyak hal yang belum dijelaskan secara jelas oleh Al-Quran. Ada juga yang sudah dijelaskan secara tuntas oleh Al-Quran. Maka di antara yang belum dijelaskan secara tuntas oleh Al-Quran, kemudian ulama menggali berijtihad, maka hasil ijtihad bisa berbeda-beda. Di antara ulama yang membolehkan ucapan selamat Natal kepada kaum Nasrani adalah Syekh Al-Azhar Al-Imam Ahmad At-Tayyib, dengan berbagai argumentasi yang beliau sampaikan, hujjah dan dalil yang beliau sampaikan. Yang pertama, beliau sampaikan bahwa Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Dari ayat ini beliau sampaikan bahwa kita umat Islam hendaknya berbuat baik kepada siapa saja, termasuk kepada non-muslim. Beliau katakan jawazus sadaqatil muslim li ghairil muslim. Boleh kita memberikan sedekah, zakat fitrah, wasiat, bayar kafarat, wakaf kepada non-muslim. Dari ayat ini juga diambil kesimpulan atau bisa kita mengambil pelajaran bahwa hendaknya kita menjalin hubungan yang baik kepada non-muslim. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini turun, sababun nuzulnya adalah bahwa Asma bintu Abi Bakr
ziarah kepada ibunya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dibolehkan Asma untuk menyambung silaturahim, berbuat baik kepada ibunya yang musyrikah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, sili." Iya. Sambunglah, bersilaturahimlah, berbuat baiklah kepada ibumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Asma binti Abi Bakar bahwa dia harus berbuat baik kepada ibunya sekalipun ibunya seorang musyrik. Syekh Al-Azhar juga membacakan ayat wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun, bahwa orang-orang Nasrani adalah dekat kepada orang-orang Muslim, dan bahkan mereka di antara mereka adalah orang-orang yang tidak, mereka adalah orang-orang yang tidak sombong. Wa annahum la yastakbirun. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat 27 yang ayatnya sangat panjang, wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Allah jadikan pada hati mereka, pengikut-pengikut Nasrani atau kaum Nasrani, ada di dalam hati mereka kasih sayang, ra'fatan wa rahmah, kasih sayang pada kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini Syekh Al-Azhar menyebutkan bahwa bagaimana Al-Quran juga membolehkan kaum muslim, seorang muslim laki-laki untuk menikahi ahlul kitab. Di dalam surah Al-Maidah dijelaskan tentang hal itu, dan membangun rumah tangga dan tetap berada dalam agamanya masing-masing. Maka dalam hal yang demikian pasti di antara mereka saling mengasihi, saling menyayangi, dan di antara bentuk kasih sayang itu bahwa seorang suami mengucapkan selamat Natal kepada istrinya. Begitu juga ketika ada seorang anak yang masuk Islam, sedangkan orang tuanya masih tetap dalam agama Yahudi ataupun Nasrani, maka seorang anak haruslah berbakti kepada orang tuanya sekalipun berbeda agama. Jadi bisa toleransi pasif, artinya membiarkan orang lain yang berbeda agama dengan kita untuk menjalankan agamanya tanpa kita usik. Itu toleransi pasif. Tetapi ada juga toleransi aktif. Contohnya ketika ada seorang anak yang masuk Islam, sedangkan ibu dan bapaknya masih dalam agama Yahudi ataupun Nasrani, maka untuk supaya menjaga perasaan kedua orang tuanya, menghormati kedua orang tuanya, maka dia toleransi aktif
Maka dia membantu memasak dalam rangka Natalan dan juga aktif untuk kemudian mengucapkan selamat Natal kepada kedua orang tuanya. Syekh Al-Azhar juga menyebutkan dan mengupas tentang hadis yang melarang kepada kita umat Islam untuk mendahului salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis ini dikupas tuntas oleh Syekh Al-Azhar dan diberikan catatan tentang kedudukan hadis ini. Di antara sanadnya ada yang namanya Suhail yang kurang bisa atau kurang dhabit. Di sisi lain disebutkan oleh Syekh Al-Azhar bahwa sekalipun ada hadis yang sahih, tetapi ada juga yang ghairu ma'mulin bihi, tidak diamalkan karena memang situasi dan kondisinya menuntut untuk adanya perubahan. Maka hadis tentang dilarangnya mengucapkan salam adalah situasional dan bisa berubah karena situasi saat itu berbeda dengan situasi pada saat di mana umat Islam dan orang-orang Nasrani tidak ada masalah, tidak dalam peperangan. Yang kedua, tokoh yang sangat terkenal, ulama yang sangat terkenal, yaitu Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau membolehkan untuk mengucapkan selamat Hari Natal kepada saudara-saudara kita umat Nasrani. Karena umat Islam dan umat Nasrani sama-sama memiliki hak. Dan hak-hak itulah yang harus dijaga. Ada di antara hukukul jiwar, ada hak tetangga, ada hak persahabatan, pertemanan, hukukus sohbah wa zamalah, di mana hak-hak ini sama-sama dimiliki oleh umat Islam dan oleh umat yang lain. Maka hendaknya saling menghormati hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing umat, baik Yahudi maupun Nasrani ataupun umat Islam. Ketika mereka memberikan ucapan selamat kepada kita pada waktu Idul Fitri atau Idul Adha, maka kenapa tidak kita mengucapkan juga selamat kepada mereka? Demikian yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau dengan menyampaikan ayat wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Muhammad Al-Hasan. Beliau juga membolehkan menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara kita umat Kristiani. Apa dasar atau dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Hasan? Dengan alasan atau hujjah bahwa menyampaikan ucapan selamat Natal itu bukan berarti mengakui ataupun meyakini. Demikian hujjah atau dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Hasan. Kemudian yang keempat adalah Habib Ali Al-Ja'fari. Beliau sampaikan bahwa mengucapkan selamat Natal kepada
saudara-saudara kita kaum Nasrani adalah dibolehkan. Alasannya sama dengan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Hasan, bahwa mengucapkan ucapan selamat Natal itu bukan berarti mengakui, bukan berarti mengimani seperti keimanan mereka, tetapi ucapan itu adalah sudah merupakan perbuatan baik yang harus kita jaga pergaulan dengan mereka. Beliau katakan walakinnal bir wa husnul asyrah, tetapi itu merupakan suatu kebaikan, menjaga pergaulan, menjaga hak-hak tetangga. Jadi bukan pengakuan sebagaimana mereka mengakui dan sebagaimana mereka mengimani, tidak, tetapi hanya untuk penghormatan dan menjaga hak-hak tetangga dan menjaga pergaulan. Yang kelima adalah Syekh Usamah Al-Azhari. Syekh Usamah Al-Azhari, beliau katakan bahwa menyampaikan ucapan selamat Natal itu juga dibenarkan, dibolehkan. Karena beliau katakan hadza min madhahiril birri wa madhahiril ikram, bahwa hal itu adalah merupakan tanda-tanda ataupun ungkapan kebaikan yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, ungkapan penghormatan yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Kaum muslimin rahimakumullah, masih banyak lagi yang lain ulama-ulama yang membolehkan ucapan selamat Natal kepada saudara-saudara kita, dan para mufti Mesir di dalam Darul Ifta juga banyak yang berpendapat yang sama akan bolehnya mengucapkan selamat Natal. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menghormati perbedaan di antara ulama. Ada yang mengharamkan, tetapi ada juga yang membolehkan. Dan masing-masing memiliki hujjah, masing-masing memiliki dalil. Yang telah saya sebutkan tadi, 5 ulama, yaitu Syekh Al-Azhar, Al-Imam Ahmad At-Tayyib, kemudian Syekh Yusuf Qardawi, kemudian Syekh Muhammad Al-Hasan, kemudian Habib Ali Al-Ja'fari, dan Syekh Usamah Al-Azhari. Beliau semuanya menyampaikan dalil dan hujjahnya dalam hal menetapkan bolehnya ucapan selamat Natal kepada saudara-saudara kita kaum Nasrani. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.